Pemirsa, masih bersama kami Damir Saku yang mengangkat tema sangat menarik sekali, semua hanyalah milik Allah. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Amiruddin untuk menyampaikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustadz Jumharuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kiai Idrus Romli dan Ustadz Jumharuddin. Saya termasuk salah seorang di antara penggemar acara Damai Indonesiaku. Dan saya termasuk yang merindukan dengan tema ini sesungguhnya. Saya juga mendapatkan jawaban dari apa yang kita bahas pada hari ini bahwa semua adalah milik Allah. Saya menjumpai dalam realitas bahwa munculnya ketidakdamaian itu sesungguhnya karena ketidakadilan. Dan salah satu di antaranya adalah karena terkait dengan kepemilikan ini. Saya melihat Indonesia hari ini adalah Indonesia yang banyak masalah. Salah satu di antaranya karena terkait dengan kepemilikan ini. Kalau sekiranya kepemilikan ini dikembalikan kepada Allah, Indonesia adalah milik Allah, maka kita akan menjumpai Damai Indonesiaku tidak hanya sekedar sebuah program TV One, tapi ini akan menjadi sebuah realitas. Pertanyaan saya, bagaimana pengaturan kepemilikan sesungguhnya di dalam Islam terhadap sebuah negeri yang kita dambakan kedamaiannya? Dua, bagaimana hak syar'i yang diberikan agar supaya kepemilikan ini menjadi sesuatu yang memang benar-benar tidak salah alamat. Khawatirnya karena kepemilikan ini salah alamat mestinya menjadi milik negara, tapi kemudian menjadi milik asing atau asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amiruddin, pertanyaan yang luar biasa sekali. Ustadz Jumharuddin. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Amiruddin. Pertanyaan tadi sedikit banyak juga sudah dijawab oleh Kiai Haji Idrus dalam segmen 2 tadi beliau ceramah bahwa hakikat pemilik yang sesungguhnya adalah Allah. Hakikat secara hakikat. Adapun kepemilikan manusia itu adalah kepemilikan istikhlaf ya, atau kepemilikan yang sifatnya titipan amanah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Infakkanlah apa yang Allah istikhlafkan kepada kalian, apa yang Allah amanahkan kepada kalian. Nah, sehingga karena ini adalah milik Allah, maka cara mengelola harta, mengelola titipan tadi harus sesuai dengan syariat Allah. Bahkan bagaimana cara mendapatkan titipan tadi harus sesuai dengan syariat Allah. Dari mana engkau dapatkan? Karena akan ditanya itu. Semua orang di hari kiamat akan ditanya dengan satu pertanyaan kecuali orang pemilik harta. Pemilik harta ditanya dengan dua, dari mana? Kenapa? Karena milik Allah, maka cara kita untuk menerima titipan itu harus sesuai dengan tuntunan Allah. Yang kedua adalah untuk apa? Nah, sehingga kita boleh menerima amanah sebesar-besarnya, tidak dibatasi. Punya aset berapa silakan. Tetapi makin besar aset, makin besar hak Allah di situ yang harus ditunaikan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada memang kepemilikan yang dibolehkan secara pribadi dimiliki, seperti uang, seperti tanah. Itu dibolehkan untuk kepemilikan pribadi dengan menunaikan juga perintah dari yang maha memiliki secara mutlak, secara hak. Tetapi ada sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Bahkan negara pun bukan menjadi pemilik, tapi sebagai pengelola. Contohnya air, barang tambang dan seterusnya, mereka itu bukan pemilik. Makanya kalau yang
negara ini bukan pemilik, tetapi negara ini cuma pengelola. Nah karena itulah garis besarnya adalah bahwa negara, individu ataupun negara tidak boleh di dalam mengelola amanah Allah ini keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya akan ada kalau masing-masing dari individu yang ada di pemerintah ini mengenal nama Allah Al-Malik, Allah yang Maha memiliki. Saya ini, harta saya, jabatan ini milik Allah yang ada di tangan saya. Ini prinsipnya harus ada, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Itu kira-kira yang mungkin saya bisa jawab. Baik, terima kasih Ustaz Jonadin. Kiai, mungkin bisa dilengkapi kalau kita berangkat dari ayat bahwa Allah menurunkan manusia sebagai khalifah, wakilnya. Kalau kita translasi dalam bahasa kita adalah sebagai seorang manajer. Tapi bukankah ketika Allah menurunkan manusia dan melaksanakan hukum-hukum syar'i, kita adalah bukan negara yang berdasarkan agama. Lantas bagaimanakah bentuk kompromi agar kita mampu memahami tentang kepemilikan ini, pengelolaan tentang milik ini, Kiai? Terima kasih ya. Ini pertanyaan dari Bapak tadi dengan ini ada hubungannya. Pengelolaan negara. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad katabana fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Dan kami telah menetapkan di dalam Az-Zabur setelah zikir bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya apa? Ketika umat Islam ini soleh-soleh, orangnya baik-baik, maka dia bisa menguasai bumi tempat mereka berpijak, bahkan juga dunia lain dia kuasai. Ini yang disebut dengan khilafah, yang sekarang ini lagi pro kontra, antara yang pro dengan yang kontra, sama-sama tidak mendudukkan persoalan secara proporsional. Sebenarnya bagaimana? Khilafah itu artinya kan kekuasaan. Kekuasaan artinya benar-benar menguasai dan mengatur, mengelola. Tidak bisa diintervensi oleh kelompok luar. Ini bagaimana? Itu anugerah dari Allah. Atau dalam bahasa kita bisa kita artikan buah. Yang namanya buah itu ada pohon yang harus kita tanam. Pohonnya apa? Iman dan amal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Imannya seperti imannya orang-orang dulu, kuat-kuat. Dan mereka yang beramal soleh, benar-benar Allah berikan kuasa pada mereka di muka bumi. Jadi kalau kita bangsa Indonesia ingin menguasai asetnya sendiri, harus menjadi orang yang beriman dan soleh. Kalau enggak, tetap dikuasai orang asing. Ini yang pertama, yang pertama. Yang kedua, ada hubungannya juga. Ini pertanyaannya, mengapa kita ini kadang sebagian pengelola negara, kepala daerah atau apa, kok zalim misalnya, korupsi. Ini kalau kembali kepada manhaj Qur'ani, kembali kepada Al-Quran, itu juga tidak lepas dari perilaku kita sebagai rakyat yang sudah banyak keluar dari rel ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dham bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menjadi penguasa pada sebagian yang zalim yang lain. Sebab apa yang mereka lakukan. Kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Al-Fakhrur Razi, ketika rakyat ini banyak kezaliman, kemaksiatan yang mereka lakukan, maka Allah angkat bagi mereka pemimpin yang zalim. Kalau ingin pemimpin yang soleh, kita yang bertakwa duluan. Kita ini ingin punya wakil yang soleh, yang gak korupsi. Padahal kita yang korupsi duluan. Mengapa? Kita pilih mereka yang mau bayar, bukan mereka yang perbuatannya benar itu. Akhirnya kita dibalas oleh Allah. Sebenarnya itu persoalannya. Baik, terima kasih Kiai. Sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali yang memberikan gambaran kepada kita betapa kita sesungguhnya harus bersungguh-sungguh untuk beriman kepada Allah. Karena dengan demikian Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, bukan petunjuk yang diciptakan oleh akal-akal kita sendiri. Kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.